descript. Baik, hari ini kita akan belajar tentang analisis empirik dari algoritma ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana analisis matematik dari algoritma non rekursif dan juga rekursif ya. Dan hari ini kita akan belajar ada analisis istilahnya ada analisis empirik ya. Oke, jadi kalau analisis matematik itu kan intinya kita menganalisis algoritma ya tanpa kita membuat programnya gitu kan. Jadi kita mengamati apa operasi dasar dari algoritma tersebut yang paling sering dilakukan, kemudian kita analisis berapa banyak operasi dasar itu dilakukan dan apa hubungannya dengan n gitu ya, ukuran atau input ya, ukuran dari input data gitu kan. Nah, akan tetapi tidak semua algoritma itu mudah untuk dianalisis secara matematik ya, secara akurat dan juga secara pasti. Nah, khususnya untuk kasus di mana algoritma itu, nah ini, this is especially true for the average case analysis gitu ya. Kan algoritma itu kan ada dua jenis ya. Ada banyaknya operasi dasar itu hanya bergantung pada input gitu kan. Kalau seperti itu berarti tidak ada istilah worst case, best case, and average case ya. Tapi ada juga yang banyaknya operasi dasar itu dilakukan tidak hanya berdasarkan n, ukuran atau besarnya input, tapi juga tergantung kondisi. Makanya ada istilah worst case, best case, dan average case. Masih ingat nggak ya waktu kita belajar tentang average case pada minggu sebelumnya? Itu kadang-kadang sulit untuk menganalisis rata-rata itu ya, kondisi rata-rata itu sulit ya, bahkan untuk algoritma yang sederhana. Kalau yang worst case, best case itu mungkin lebih mudah ya kan. Kan kalau yang worst case itu artinya pengulangannya itu maksimal, itu hampir sama lah kayak algoritma yang tidak mempunyai worst case, best case gitu kan. Kalau best case ya berarti kita amati biasanya sekali dilakukan udah berhenti gitu kan pengulangannya. Nah, yang paling sulit itu adalah yang average case ini. Jadi yang rata-rata, waktu itu ada peluang ya kan. Di dalamnya ada bahas peluang dan nah, itu adalah salah satu kelemahan dari analisis matematik. Khususnya algoritma yang tadi banyaknya operasi dasar dilakukan itu tidak hanya berdasarkan input tapi berdasarkan kondisi tertentu ya, worst case, best case, dan average case. Karena begini, untuk menilai seberapa efisien algoritma itu justru kita harus menilainya dari average case-nya itu, dari kondisi rata-ratanya. Nggak bisa kita menilai algoritma A lebih baik dari algoritma B misalnya hanya berdasarkan kondisi terbaik misalnya yang sekali dilakukan ya gitu, atau kondisi terburuk gitu. Kenapa? Karena kondisi terbaik dan kondisi terburuk itu kan tidak selalu dilakukan. Itu hanya ya kadang-kadang aja. Ketika inputnya seperti ini dia kondisi terbaik, ketika inputnya seperti ini berarti dia kondisi terburuk misalnya. Tapi yang namanya algoritma itu kan akan diuji dengan banyak kasus ya, banyak kasus. Misalnya kita punya 100 kasus, 100 data untuk menguji efisiensi algoritma ini. Berarti kan boleh jadi dia yang terbaik, ada best case-nya, boleh jadi ada worst case-nya gitu kan, boleh jadi kayak kita membangkitkan bilangan acak gitu. Itu kan kadang-kadang misalnya antara 0 dan 1 ya, kadang-kadang dekat 0, kadang-kadang dekat 1, kadang-kadang di tengah gitu kan kalau kita bangkitkan secara acak ya. Jadi ketika kita menguji satu algoritma kemudian kita uji dengan banyak data, nah
Nah, justru analisis efisiensinya itu yang sebenarnya average-nya itu. Jadi kita akan rata-ratakan dari data yang banyak tadi, average-nya berapa sih? Nah, itu. Makanya kadang kalau kita melakukan eksperimen, misalnya ini bukan analisis matematik ya, eksperimen. Misalnya gini, kita membandingkan dua algoritma pada satu masalah. Ternyata algoritma A lebih baik dari algoritma B. Nah, itu nggak bisa digeneralisir bahwa algoritma A lebih baik dari algoritma B. Kenapa? Karena mengujinya hanya pada satu kasus, ya kan? Boleh jadi kasus itu memang algoritma A lebih baik dari algoritma B, ya kan? Belum tentu kalau datanya diganti. Makanya kalau kita mau menguji perbandingan algoritma, itu datanya harus banyak. Misalnya 10, 20, 100 gitu, kita rata-ratakan. Seberapa efisien algoritma A, seberapa efisien algoritma B, baru kita bandingkan average-nya, si rata-ratanya. Karena kita mengujinya pada banyak kasus, bukan pada satu kasus. Baru kita bisa generalisir, oh algoritma A lebih baik dari algoritma B. Karena sudah diuji dengan banyak kasus, banyak data, dan hasilnya ini lebih stabil, performanya lebih baik daripada B. Gitu. Jadi yang diukur tuh average-nya sebenarnya, rata-ratanya. Makanya yang analisis matematika tadi, kembali ke istilah average case tadi ya, ini kan muncul di analisis matematika. Itu agak sulit menghitung average case-nya itu. Kalau best case sama worst case oke lah. Kan? Tapi average case ini yang sulit. Nah, makanya di sini muncul satu cara baru yaitu analisis empirik ya. Nah, ini langkah-langkah atau prosedur ya untuk analisis empirik itu ya. Yang pertama adalah memahami tujuan dari eksperimen, kemudian menentukan matrik efisiensi M untuk diukur ya. Nah, ini banyaknya operasi versus a time unit ya, versus waktu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian decide on characteristic of the input sample. Kita kita menentukan karakteristik dari sampel input, misalnya range-nya, domain ya, kemudian ukurannya, besarnya, dan seterusnya. Kemudian baru menyiapkan sebuah program untuk mengimplementasikan algoritma untuk eksperimen. Jadi intinya analisis empirik itu kita membuat program dari algoritma tersebut, kemudian kita mengujinya menggunakan komputer. Jadi masih ingat waktu kita belajar analisis matematik, kenapa kita menggunakan analisis matematik? Karena kalau kita membuat program itu terlalu banyak faktor ya. Waktu itu masih ingat nggak? Pertama, bergantung pada spek dari komputernya ya kan. Kalau speknya bagus dengan speknya jelek mungkin beda hasilnya. Kemudian bergantung pada si programmer dalam membuat programnya, kemudian struktur penyimpanan data dan seterusnya waktu itu. Ya memang analisis matematik itu ada kelebihan tapi juga ada kekurangan ya. Tadi kan sudah dibahas kekurangan analisis matematik. Nah, di sini sekarang kembali ke pendekatan awal ya, yaitu kita membuat program dari algoritma yang akan diimplementasikan. Nah, ini generate a sample input, jadi kita siapkan input datanya, kemudian kita jalankan algoritmanya dari data-data yang sudah tadi disiapkan, kemudian record the data observed. Jadi kita catat hasil eksperimennya gimana ya. Kemudian analisis data yang dihasilkan. Oke. Nah, mari kita kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi ada beberapa tujuan yang berbeda ya. Kenapa kita memerlukan analisis empirik ya. They include checking the accuracy of the theoretical assertion about the algorithm efficiency. Jadi kita bisa mengecek akurasi dari ya analisis secara teoretik tentang efisiensi dari algoritma tersebut.
Kemudian comparing the efficiency of several algorithms for solving the same problem. Jadi membandingkan efisiensi dari beberapa algoritma untuk menyelesaikan masalah yang sama atau implementasi yang berbeda dari algoritma yang sama. Kemudian developing a hypothesis about the algorithm's efficiency class. Jadi mengembangkan hipotesis tentang kelas efisiensi. Dan juga ascertaining the efficiency of the program implementing the algorithm on a particular machine. Ya, jadi kita akan mengamati efisiensi dari program yang mengimplementasikan algoritma pada mesin tertentu. Baik, jadi di sini pertama ya, analisis empirik ini kita bisa mengecek lah efisiensi algoritma. Kan gini, ketika di analisis matematik itu kan, algoritma ini itu analisis efisiensinya n kuadrat misalnya ya, big O n kuadrat, masih ingat yang kemarin. Nah, nanti ini tuh kayak ngecek gitu ya, bener nggak sih n kuadrat. Gimana caranya? Ya caranya misalnya misalnya datanya 10, waktu komputasinya berapa, datanya ditambah 20, waktu komputasinya berapa, dan seterusnya. Itu kan jadi hasilnya titik-titik ya. Misalnya gini, kita bayangkan kita punya bidang kartesius, sumbu X-nya misalnya ukuran input, kemudian sumbu vertikalnya adalah waktu komputasi misalnya. Kemudian misalnya kita mulai dari input yang kecil, misalnya 10 sebut saja, kemudian 50 ya. Kalau 10 berapa waktu komputasinya? Misalnya 5 detik. Kalau 50 berapa? Kalau 100 berapa? Kalau 200 gimana, dan seterusnya. Nanti kan bisa diplot tuh pasangan titiknya, kecenderungannya itu kayak gimana. Misalnya ini garis lurus, ini melengkung mengikuti fungsi kuadrat. Misalnya n kuadrat, bayangkan fungsi n kuadrat kan berarti gini ya, gitu kan. Berarti kalau kita plot tadi titik-titik tadi itu, iya ini n kuadrat, atau ini log n gitu, mengikuti, setelah dicocokkan titik-titiknya, ini mengikuti log n gitu. Atau fungsi linier gitu. Kan ada banyak ya efisiensi algoritma. Jadi intinya ini untuk mengecek. Jadi kita bisa mengecek ya, kalau bikin program kita bisa mengecek bagaimana sih efisiensi algoritmanya, sesuai nggak dengan teorinya. Teori itu yang tadi ya, analisis matematik. Kemudian dengan membuat program kita juga bisa membandingkan efisiensi dari beberapa algoritma ya, untuk menyelesaikan masalah yang sama. Jadi ada masalah yang sama, terus kita bandingkan efisiensinya dari algoritma yang berbeda. Masih ingat waktu kita menghitung FPB ya, ada Euclid, kemudian ada juga metode lain, misalnya waktu itu consecutive integer checking algorithm gitu ya. Jadi satu masalah itu kan bisa diselesaikan dengan, atau gini, pengurutan data lah yang mungkin kalian familiar ya. Kalau kita mau mengurutkan data itu kan ada banyak algoritmanya ya. Ada bubble sort, selection sort, ada insertion sort ya. Jadi bagaimana kita menganalisis efisiensi dari beberapa algoritma untuk menyelesaikan masalah yang sama. Masalahnya pengurutan data, tapi algoritmanya berbeda. Or different implementation of the same algorithm. Atau bagaimana ya ini implementasi yang berbeda dari algoritma yang sama. Masih ingat waktu itu ada latihan yang coba algoritma ini masih bisa diimprove atau enggak misalnya. Nanti bagaimana pengaruh improvement terhadap hasil sebelumnya? Apakah waktu komputasinya jadi lebih cepat misalnya, atau tidak? Jadi implementasi yang berbeda dari, sebenarnya algoritmanya sama, cuman kayak kita buat supaya lebih efisien, ada improvement dan seterusnya ya. Ini mengembangkan hipotesis dari kelas efisiensi algoritma. Jadi tanpa analisis matematika pun sebenarnya kita bisa mendapatkan kelas efisiensinya. Kayak tadi caranya ya, kita eksperimen aja dengan input yang ukurannya berbeda-beda, terus kita plot waktu komputasinya, nah itu mengikuti
tren apa? Apakah fungsi kuadrat, fungsi kubik, n pangkat 3 misalnya, atau log n dan seterusnya, atau n log n dan seterusnya gitu ya. In particular, tujuan dari eksperimen should influence, harusnya mempengaruhi how the algorithm efficiency to be measured. The first alternative is to insert a counter. Oke. Nah, alternatif pertama itu adalah menambahkan sebuah counter into a program ke dalam sebuah program yang mengimplementasikan algoritma untuk menghitung the number of times, berapa kali the algorithm specific operation is executed. Jadi berapa kali operasi dasar algoritma itu dieksekusi. Kebayang waktu kita punya satu algoritma, kemudian kita analisis apa sih operasi dasar dari algoritma tersebut, itu kan ada di pengulangan paling dalam ya, paling sering dilakukan. Nah, kalau kita mau menganalisis berapa kali sebenarnya operasi dasar itu dilakukan, tapi dengan membuat program, itu tinggal nambahin counter. Counter itu kayak satu variabel yang dia bertugas untuk menghitung. Misalnya gini, di sebelum pengulangan kita set variabel itu 0. Setiap kali dia masuk ke perintah operasi dasar, itu kita minta program itu nambahin nilainya 1. Kebayang nggak? Jadi misalnya ini ada loop ya, ada pengulangan. Misalnya variabel counternya itu kita sebut X misalnya. Kita buat X-nya sama dengan 0 sebelum pengulangan. Dan kita simpan di dalam pengulangan atau di dekat operasi dasar misalnya, atau setelah operasi dasar itu dilakukan, kita buat perintah di situ misalnya X sama dengan X plus 1. Artinya setiap operasi itu dilakukan, operasi dasar dilakukan, si X-nya akan nambah 1. Berarti nanti di hasil akhir dari algoritma itu kan kita bisa lihat X-nya berapa sih, yang menunjukkan berapa kali operasi dasar itu dilakukan. Kebayang nggak? Nah, gitu. Jadi itu kayak nambahin counter. Kayak gini lah, misalnya ada orang yang mengamati berapa banyak mobil lewat di situ. Jadi ada orang yang menghitungnya, yang catat, oh mobil lewat 1, tambahin 1, lewat 1, tambahin 1. Nah, variabel itu tuh kayak untuk menghitung itu. Setiap operasi dasar dilakukan, dia nambah 1, nanti nambah 1. Nanti di akhir program kita tinggal munculin berapa nilainya. Itulah, itu menunjukkan berapa kali operasi dasar itu dilakukan. Nah, ini lebih mudah kalau kita mau mengamati berapa sih efisiensi rata-ratanya. Misalnya gini, kita punya 100 data. Data pertama, si variabel counternya itu 10, misalnya 10 kali dilakukan ya. Terus data kedua, variabel counternya 15. Artinya 15 kali dilakukan ya operasi dasar. Data ketiga kan bisa beda-beda ya setiap data itu. Data ketiga misalnya 20 dan seterusnya. Setelah 100 data kita dapat, nah yang variabel counter itu kita bisa rata-ratakan. Hitung rata-ratanya. Nah, itulah menunjukkan average case-nya. Berapa kali sih operasi dasarnya itu dilakukan. Gitu ya. Itu cara yang pertama ya. Menganalisis berapa kali operasi dasar dilakukan. The second alternative, nah cara yang kedua, is to time the program implementing the algorithm in question. Yaitu kita menghitung waktu komputasi lah intinya. Menghitung waktu komputasinya. Jadi kalau cara pertama ini kita menghitung berapa kali operasi dasar itu dilakukan dengan nambahin satu variabel counter namanya. Kalau cara yang kedua, kita hitung waktu komputasinya. Kalian pernah nggak bikin program yang setelah dieksekusi itu keluar berapa lama waktu komputasinya dari program itu? Dulu ngoding pakai bahasa apa? Java, Python ya? Ada nggak di bawahnya waktu komputasinya? Masih ingat nggak? Nggak pernah ya? Oke. Kalau misalnya nggak ada, sebenarnya kita bisa nambahin perintah di situ. Jadi kayak
kalau di MATLAB yang saya tahu ada TIC, ada TIC, ada TOC ya. Jadi kita simpan TIC di baris awal-awal, TOC di baris akhir. Jadi ketika program itu dieksekusi, nanti output dari programnya itu selain dari output dari program tersebut, tapi juga ada waktu komputasinya di situ. Jadi berapa lama waktu eksekusi dari tik ke tok, bukan TikTok, tik itu apa namanya, akan muncul gitu, secondnya gitu. Jadi itu mah kita nggak fokus pada operasi dasar, pokoknya berapa lama sih algoritma itu waktu eksekusinya, waktu komputasinya berapa lama. Nah di situ juga kita bisa menganalisis apa namanya, average case-nya juga. Dibayangkan kita punya 100 data pertama di run, keluar waktu komputasinya. Data kedua di run, mungkin waktu komputasinya berbeda. Karena misalnya tadi ada worst case, ada best case, ada average case. Kan waktu komputasinya bisa beda tuh, bergantung pada datanya, ya kan? Data pertama sekian waktu komputasinya, data kedua sekian, data ketiga sekian. Nah, kita tinggal rata-ratakan waktu komputasinya. Itulah average case-nya. Jika kita mau bandingkan algoritma A dengan B, kita harus bandingkannya dari sisi average case-nya itu. Performa rata-ratanya, bukan performa terbaiknya, bukan juga performa terburuknya. Gitu. Tapi rata-ratanya. Itu cara yang kedua ya. It is important to keep several facts in mind. Nah, akan tetapi kita harus mencatat atau mengingat ada beberapa fakta yang ya perlu kita ketahui ya. Yang pertama, a system time, waktu komputasi yang dikeluarkan oleh sistem tadi ya, waktu komputasi itu is typically not very accurate. Itu biasanya tidak sangat akurat ya. Maksudnya tidak terlalu akurat. And you might get somewhat different result, dan mungkin kamu bisa mendapatkan hasil yang berbeda padahal ngeran program yang sama untuk input yang sama. Input yang sama di run, dapat waktu komputasinya. Terus di run lagi yang kedua, mungkin hasilnya bisa berbeda. Karena tadi ini mah kayak apa namanya? Kayak catatan lah, footnote gitu. Jadi ingat bahwa waktu dalam komputer itu kadang-kadang tidak, atau biasanya tidak sangat akurat, tidak terlalu akurat ya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, given the high speed of modern computers, jadi kalau kita mau run di komputer yang berkinerja tinggi ya, the running time may fail to register at all and to be reported as zero. Mungkin waktu komputasinya boleh jadi mendekati 0 gitu ya, nggak keluar padahal sebenarnya ada. Kebayang nggak? Kita nge-run satu program tapi di komputer yang kecepatannya tinggi, itu boleh jadi waktu komputasinya 0 padahal sebenarnya itu tuh ada cuma 0,000 gitu maksudnya. Mungkin karena masalahnya kecil sehingga komputer yang berkinerja tinggi itu ya hasilnya 0. Tapi itu bukan 0 sebenarnya, kan nggak mungkin ngeran algoritma waktu komputasinya 0. Pasti ada, cuman karena saking cepatnya. Waktu itu pernah saya tunjukin ya, yang high performance komputer ya, ya kan? Nah, kalau di run di situ boleh jadi kalau datanya kecil, apalagi boleh jadi waktu komputasinya 0 gitu. Padahal itu sebenarnya enggak. Jadi kita harus hati-hati lah maksudnya dalam mencatat waktu komputasi itu. Nah ini nih, the standard trick. Nah, trik standar untuk mengatasi masalah ini itu adalah is to run the program in an extra loop many times. Jadi kita nge-run programnya itu dengan pengulangan yang banyak.
Jadi gini, tadi kan kita mungkin menghadapi situasi tadi ya, apa namanya, kita ngeran satu algoritma tapi waktu komputasinya nol, saking cepatnya komputer itu melakukan eksekusi program itu. Terus gimana mengatasi masalahnya? Nah, salah satu triknya katanya, buat aja pengulangan di situ. Dalam pengulangannya di set banyak, misalnya 50 gitu. Suruh si komputer itu ngeran 50 kali program itu, tapi jangan, maksudnya gini, bukan ngeran pencet sekali keluar, bukan gitu maksudnya. Tapi di situ bikin loopingnya misalnya di set 50 kali untuk program yang sama, suruh di run. Kan nggak mungkin 50 kali masih nol waktu komputasinya, ya nggak? Nanti pas keluar waktu komputasinya tinggal dibagi 50 gitu. Supaya kita dapetin angka presisinya itu berapa sih, 0, berapa gitu. Ngerti nggak? Karena komputer biasanya nggak nunjukin angka waktu komputasi itu seakurat banget gitu, nggak misalnya 0, atau 10 pangkat minus 6 misalnya, atau 10 pangkat minus 3 gitu, nggak sampai gitu waktu komputasinya. Jadi dia itu akan dianggap 0 gitu, padahal sebenarnya nggak 0. Tapi kita ingin tahu berapa sih sebenarnya waktu komputasinya. Nah, caranya gitu, kita bikin looping yang banyak, kita minta komputer itu run. Nah, nggak mungkin kan masih 0 kalau udah 50 kali. Kalau kurang tambahin 100 kali. Nanti tinggal dibagi 100. Nah, yang ketiga nih yang perlu kita perhatikan, a computer running under a time sharing system such as Unix, the reported time may include the time spent by the CPU on other programs, which obviously defeats the purpose of the experiment. Jadi kalau ketika kita ngeran programnya itu dalam satu sistem yang apa namanya ini berbagi waktu ya, seperti Unix. Unix ini kayak Linux bukan ya? Kayak Linux. Nah, waktu komputasinya, waktu yang dilaporkannya, yang keluar dari program, may include the time spent by the CPU, mungkin termasuk waktu yang dihabiskan oleh CPU katanya on other programs, pada program yang lain. Yang tentu saja ini tuh mengurangi keakuratan gitu. Tujuan eksperimen kita kan sebenarnya mau mengukur waktu komputasi algoritma ini, tapi waktu komputasi yang dikeluarkan oleh komputer itu melibatkan waktu komputasi yang dihabiskan oleh CPU. Jadi kayak nggak terlalu akurat. Nah, therefore you should take care to ask the system to time devoted specifically. Ya, makanya kita harus nah ini ada caranya ya. Okay. Now, thus measuring the physical running time has several disadvantages. Nah, kalau kita amati tadi, ternyata mengukur waktu komputasi fisik, maksudnya yang waktu komputasi yang pakai program itu mempunyai beberapa kelemahan. Both principle, apakah itu yang prinsip seperti dependence on a particular machine, bergantung pada mesin tertentu ya. Di waktu komputasi itu kan bergantung pada mesin ya. Kalau di run di mesin ini sekian waktu komputasinya, di run di mesin yang lain yang speknya lebih bagus mungkin berbeda. Jadi kelemahannya itu ya, kalau mau mengukur waktu komputasi menggunakan program, pertama itu bergantung pada, baik itu prinsip ya, bergantung pada mesin tertentu. Ini yang paling utama, being the most important of them. Dan juga technical ya, selain prinsip tapi juga ada yang technical. Not shared by counting the executions of a basic operation. Ya, tidak Jadi gini, ketika kita mengukur waktu komputasi algoritma itu, sebenarnya itu algoritma secara keseluruhan, bukan waktu komputasi dari basic operationnya, eksekusi dari basic operation.
Kan yang namanya program itu maksudnya gini, yang namanya program itu perintahnya ada banyak. Misalnya sebut saja algoritma itu ada 20 baris. Kalau basic operationnya kan cuma satu baris sebenarnya, ya kan? Cuman baris tertentu aja, cuma satu. Tapi ketika kita ngeran waktu komputasi, kita semuanya itu kan waktu komputasi dari semua baris yang diulang-ulang, bukan hanya operasi dasar gitu. Nah itu kekurangannya. Jadi kita nggak bisa mengukur secara akurat sebenarnya berapa lama waktu eksekusi untuk operasi dasarnya saja. On the other hand, di sisi lain, the physical running time provides very specific information. Tapi di sisi lain tentu ada kelebihan bahwa waktu komputasi komputer ini bisa menunjukkan performa dari algoritma yang itu dibutuhkan ya dalam analisis matematik. Jadi maksudnya kebanyakan yang namanya riset ketika seseorang mengembangkan satu algoritma kemudian menguji efisiensi dari algoritma tersebut itu biasanya menggunakan komputer. Maksudnya membuat programnya kemudian menganalisis waktu komputasinya dan juga akurasinya. Nah, terlepas apakah kamu mau mengukur efisiensi operasi dasar itu dengan counting, dengan menggunakan variable counter yang tadi ya, atau bisa juga dengan time clocking, dengan waktu komputasi dari si program. Jadi katanya terlepas, tadi kan masih ingat ada dua alternatif ya. Alternatif pertama pakai variable counter, yang kedua pakai clocking, maksudnya waktu komputasi dari program. Jadi terlepas kamu mau pakai yang mana, you will need to decide. Kamu harus menentukan a sample of inputs. Jadi kita harus tentukan input untuk eksperimennya. Kita mau menguji algoritma ini pakai data apa gitu. Seringkali, nah ini, the goal is to use a sample representing a typical input, so the challenge is to understand. Oke, dari pengalaman saya biasanya kalau kita menyelesaikan masalah yang umum, artinya yang sudah orang lain gunakan, misalnya gini, ada satu masalah A, kemudian kita mengembangkan satu algoritma untuk menyelesaikan masalah A, ya kan? Ketika kita mengukur efisiensi algoritma yang kita usulkan, yang kita buat, kita kan butuh data. Datanya gimana? Nah, datanya itu kalau masalah A ini orang lain sudah pernah kaji, mungkin sudah ada datanya kan, yang orang lain pakai. Nah, kalau bisa kita pakai data yang itu istilahnya benchmark ya, kayak benchmark data. Jadi data yang biasa orang lain gunakan untuk menguji efisiensi dari algoritma. Nah, itu sebaiknya gitu. Jadi jangan dulu pakai data simulasi. Simulasi itu kayak gini, datanya random gitu. Misalnya tadi kita mau mengurutkan data. Ya. Sebenarnya datanya boleh aja random ya. Boleh aja datanya random. Tapi kalau ada orang yang sudah mengembangkan ini loh data pengurutan ya, data yang dipakai untuk menguji, yang bisa digunakan untuk menguji satu algoritma pengurutan. Nah, kita pakai yang itu, yang udah benchmark, dibandingkan kita dengan membuat data sendiri. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan data yang orang lain pakai, itu kita bisa bandingkan. Misalnya gini, ada orang yang meneliti mengembangkan satu algoritma B sebut saja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia menggunakan data itu, kemudian hasilnya sekian. Terus kita mengusulkan satu algoritma B untuk menyelesaikan masalah yang sama. Udah pakai data yang sama yang dilakukan oleh si B tadi,
Supaya apa? Supaya kita bisa bandingkan seberapa akurat algoritma kita, algoritma A dengan algoritma si B. Nah ini nih, misalnya nih, for some classes of algorithm, untuk beberapa kelas algoritma, misalnya ada traveling salesman problem, pernah belajar di riset operasi ya? Ya nggak? Ini kan yang dibutuhkan kan sebaran datanya, titik-titik dari customer ya, dari pelanggan. Nah, titik-titiknya mau gimana? Mau kita generate sendiri, mau kita buat sendiri, atau mau pakai data yang ada? Gitu maksudnya. Nah, sebaiknya kita menggunakan ini instances they use for benchmarking. Jadi sebaiknya kita pakai data benchmark ya, data yang sudah dikembangkan oleh para peneliti gitu. Jangan bikin data baru, karena bisa aja sebenarnya bikin data baru, tapi kita nggak bisa membandingkan performa algoritma kita dengan algoritma yang lain. Terus gimana nih ukuran inputnya? Nah ini. Misalnya gini, the intensity size can either adhere to some pattern, misalnya 1000, 2000, jadi per setiap ya penambahan 1000-an ya, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Atau nih 500, 1000, 2000 gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita mau eksperimen, kita udah mengembangkan algoritma, kita mau eksperimen, kita kan butuh data. Pertama, datanya pakai data benchmark. Data benchmark itu sekali lagi data yang sudah digunakan oleh para peneliti, sudah dilaporkan di beberapa jurnal, sudah diimplementasikan menggunakan berbagai algoritma. Itu data benchmark. Pertama kita pakai data itu, data benchmark. Kemudian ukuran datanya ini. Jadi kita harus bikin pola to some pattern. Misalnya gini, 1000. Gimana kalau algoritma kita digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ukurannya 1000? Terus gimana kalau 2000? Gimana kalau 3000 dan seterusnya? Nanti kan kita bisa dapat grafik tuh. Ya, selain kita sajikan dalam tabel, mungkin akan lebih baik kalau kita sajikan dalam grafik supaya melihat trennya. Setiap kali ditambah ukuran datanya per 1000 ya, ditambah 1000, 1000, 1000, itu akan gimana trennya, perubahannya. Maksudnya gini, kalau mengukur ukuran data itu jangan sembarang gitu. Misalnya gini, untuk data kecil saya sebut misalnya 100. Nanti ada yang 123 gitu ukuran datanya, ada yang 156 gitu. Jadi kan nggak teratur, ya nggak? Nah idealnya ada pola katanya, jadi supaya teratur, jadi 1000, 2000. Nanti kita bisa mengamati, oh ternyata setiap penambahan 1000 data trennya itu naik atau turun secara signifikan. Atau bisa juga mengikuti pola ini, misalnya ini 500, kemudian 1000, berarti 2 kali lipatnya ya. Terus 2000, lihat dari 1000 langsung ke 2000 ya, nggak 1500, tapi langsung 2000. Terus 4000, jadi nanti kita amati setiap penambahan data 2 kali lipat itu gimana performa dari algoritma yang kita usulkan, kayak gitu. Nah ini sebelum eksperimen ya, kita harus siapin datanya dulu dan tentukan ukuran-ukurannya, jadi nggak sembarang. Nah inilah kelebihan dari menggunakan program. Kebayang nggak kalau algoritma itu dijalankan di manual pakai tulisan tangan? Kita kan nggak bisa menguji data yang besar-besar ya, mungkin datanya yang kecil-kecil aja, ya nggak? Datanya yang kecil-kecil aja, kita nggak bisa mengukur yang besar-besar. Makanya bikin program itu memang effortnya besar di awal ya. Kita harus bikin program, kita harus memastikan program itu berjalan dengan benar, outputnya sesuai yang diharapkan, untuk data kecil paling tidak. Setelah itu kita tinggal ganti-ganti datanya, tinggal run. Jadi memang effortnya di awal ya. Dan kadang-kadang ini menjadi kendala, tidak
tidak semua orang suka pemrograman. Ya nggak? Kalian termasuk yang mana? Nanti kan kalian akan melakukan riset ya, akan skripsi gitu kan. Kalian akan memilih yang ada programmingnya atau enggak? Hah? Gitu. Ya, itu emang pilihan ya. Tapi kalau memang orang matematik kalau bisa programming, tentu itu jadi nilai plus ya. Jadi nilai plus. Karena memang tidak semua orang matematik bisa pemrograman. Oke. Nah, jadi apa maksud dari memvariasikan data-data tadi, mengubah-ubah ukuran data, itu intinya untuk supaya analisisnya itu lebih mudah gitu. Oh, ternyata setiap penambahan 1000 perubahannya gimana? Oh, ternyata setiap datanya diubah 2 kali lipatnya, trennya seperti apa? Apakah jadi masalah atau enggak? Nah, jika ini nih satu hal lain ya. Another important issue concerning size in the experiment sample is whether several instances of the same size should be included. Nah, ini juga penting ya. Kalau misalnya kita mau mengukur, kalau kita mau apa namanya? Gini maksudnya. Ketika kita menguji algoritma kita untuk yang 1000, idealnya ini tidak hanya satu data, idealnya, tapi juga beberapa data. Jadi yang 1000 ini nggak hanya cuma satu data gitu, ada yang terus letak perbedaan antara satu data dengan data yang lain apa dari yang 1000 ini. Nah, ini memang tergantung kasusnya ya. Kalau TSP itu kan datanya hanya koordinat titik ya, dari customer, dari pelanggan, agak sulit divariasikan. Tapi kalau misalnya sudah bicara CVRP misalnya, kalian pernah dengar nggak? Jadi pendistribusian sama kayak TSP, tapi tujuannya bukan hanya mengunjungi setiap customer, tapi mendistribusikan barang sesuai permintaan. Gitu maksudnya. Jadi kita punya 10 customer, punya 10 titik. Kita nggak, kalau TSP kan bagaimana mengunjungi ke 10-10-nya itu dengan lintasan terpendek, kan gitu ya. Dengan jarak terpendek. Tapi kalau CVRP itu bagaimana setiap customer itu punya apa namanya? Punya permintaan. Punya customer. Jadi si A misalnya butuh barang sekian, si B butuh barang sekian, si C butuh barang sekian. Nah, bagaimana apa namanya? Mendistribusikan apa namanya? Barang ke customer-customer tadi. Tapi boleh jadi tidak bisa satu kendaraan karena kendaraan itu ada kapasitasnya. Jadi yang 10 tadi boleh jadi harus dibutuhkan 2 kendaraan. Jadi yang satu kendaraan rutenya ke sini, yang satu kendaraan rutenya ke sini. Karena nggak muat ya, ada kapasitasnya, kapasitas kendaraan. Nah, itu CVRP. Jadi mencari rute dari kendaraan yang punya kapasitas untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Nah, kalau itu kan variasinya tidak hanya koordinat. Oh, sorry. Yang TSP juga sebenarnya, kembali ke TSP. Yang TSP juga sebenarnya bisa berubah-ubah koordinatnya. Jadi gini, maksudnya gini, kalau kita mau menguji yang 1000, berarti kan kita punya 1000 customer ya. Sebut saja punya 1000 customer. Data pertama koordinatnya gini nih, sebarannya gini. Data kedua sebarannya bisa beda-beda. Jadi maksudnya ketika kita mengukur
ukuran yang 1000 ini idealnya tidak hanya satu data, tapi juga divariasikan gitu. Ini distribusi titiknya gini, kalau data kedua distribusinya berbeda, itu kan rute yang dihasilkannya nanti kan bisa berbeda gitu. Itu sih yang perlu diperhatikan kalau ukurannya sama. Jadi kita jangan menguji hanya pada satu kasus saja. Nah, it would be probably wise to include several instances for every size in the sample. Jadi akan lebih bijak kalau kita menggunakan beberapa kasus dalam setiap ukuran sampel. Jadi 1000 itu hanya satu ya, ada 10 misalnya. Atau bahkan dalam pengalaman saya tidak hanya ya tadi memvariasikan distribusi itu, misalnya gini, titik-titiknya itu ada yang mengumpul, jadi kayak membentuk cluster, ada juga yang menyebar random, ada juga yang random cluster. Distribusinya beda-beda. Nah, much more often than not, an empirical analysis requires generating random numbers. Nah, kadang-kadang analisis empirik ini membutuhkan pembangkitan bilangan acak. Jadi ketika misalnya data benchmark itu tidak ada, artinya kita menyelesaikan satu masalah yang baru yang orang lain belum pernah teliti sebelumnya, atau sebenarnya masalahnya itu masalah lama, tapi si peneliti sebelumnya dia nggak men-share datanya, kan boleh jadi. Jadi kita nggak punya akses ke data itu. Jadi kita nggak bisa menggunakan data yang sudah orang lain pakai. Selain kita pakai data sendiri. Nah, kalau pakai data sendiri, bangkitkan aja bilangan acak. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi yang 1000, misalnya gini, kita sudah mengerti pola nih 1000, 2000, 3000. Nah, yang 1000 ini datanya gimana? Oh, ini nggak ada nih data benchmarknya. Ya udah, kita bangkitkan aja bilangan acak. Jadi yang koordinat titik tadi yang TSP misalnya, bangkitkan aja bilangan acak. Domainnya berapa, X-nya, domain Y-nya berapa, nanti kita tinggal dibangkitkan bilangan acak. Ada caranya. Oke, yang data pertama ini low distribusinya, data kedua ini distribusi, kayak gitu. Itu seandainya kita tidak mempunyai tidak mempunyai data benchmark. Nah, itu ada istilah pseudo random. Pernah belajar biasanya di teori bilangan ya? Ada juga di situ materi tentang bilangan acak, teori bilangan. Atau di kriptografi boleh juga. Semester ada. Nah, ini ada istilah linear congruential method, metode kongruensi linear. Pernah dengar? Ini ada algoritmanya, membangkitkan bilangan acak. Atau kalau pakai Python gitu, itu sudah ada sebenarnya, tinggal pakai aja, tinggal panggil fungsinya. Nah, the empirical data obtained as a result of the experiment. Jadi ketika kita sudah melakukan eksperimen, tadi kan datanya udah siap, terlepas data benchmark atau data random, data simulasi istilahnya. Kemudian kita lakukan eksperimen, kan kita catat hasil eksperimennya untuk melakukan analisis berikutnya. Data itu bisa disajikan dalam bentuk table, dalam bentuk tabel, bisa juga secara grafik dalam bentuk scatter plot. Tahu scatter plot? Sebaran titik-titik dalam koordinat Cartesius ya. It is a good idea to use both list options. Nah, mungkin ide bagus kalau kita menggunakan dua opsi ini. Jadi kita ada tabelnya, ada juga scatter plot. Whenever it is feasible, because both methods have their unique strengths. Karena keduanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kita pakai dua-duanya itu saling melengkapi. Apa kelebihan pakai Nah, ini apa sih kelebihan kalau datanya disajikan dalam tabel?
Kebayang nggak data eksperimen disajikan dalam tabel? Kita buat baris, ada kolom-kolomnya apa, barisnya apa, gitu kan? Apa kelebihan kalau kita menggunakan tabel? Kelebihannya itu adalah the opportunity to manipulate it easily. Kesempatan untuk memanipulasinya dengan mudah. Contohnya apa? Misalnya kita mau menghitung rasionya, mau menghitung rata-ratanya, mau menghitung standar deviasinya misalnya. Itu lebih mudah. Kalau kita punya tabel ya, di Excel misalnya, kita tinggal pakai rumus saja. Gitu. Terus di sisi lain apa kelebihan pakai scatter plot, pakai grafik? Kita bisa menganalisis kelas efisiensi. Tadi kecenderungan datanya ketika datanya ditambah 2 kali lipat itu mengikuti pola apa? Misalnya linear kah atau non linear ya? One of the possible application of the empirical analysis, salah satu aplikasi yang mungkin dari analisis empirik itu adalah memprediksi performa algorithm on an instance not included in the experiment sample. Nah, ini kelebihan dari asas empirik itu adalah kita bisa memprediksi performa algoritma pada kasus-kasus, pada ukuran kasus yang tidak dilakukan eksperimennya. Kalian pernah dengar istilah ekstrapolasi dan interpolasi? Pernah dengar? Di kuliah apa? Hah? Pemodelan. Statistik. Ini ada gambarnya. Kalian pernah belajar pencocokan kurva? Pernah? Hah? Apa itu? Analisis regresi? Pemodelan. Waktu itu belajar gimana? Mengamati tren ya, istilahnya. Iya nggak? Tren. Jadi misalnya gini, ini yang dimaksud titik-titik eksperimen ya. Jadi ketika datanya segini, berapa sih hasilnya? Ketika datanya segini, waktu komputasi misalnya ya, yang titik-titik ini adalah waktu komputasi. Ini di sini, ini di sini, ini di sini, dan seterusnya. Kita mau mengamati sebenarnya data ini mengikuti tren apa sih? Apakah linear, apakah kuadratik, apakah kubik, atau nil logaritmik gitu ya. Nah, beda sama yang B kan? Yang B kayak gini. Nah, ini pencocokan kurva ya, atau kayaknya analisis regresi juga. Nah, ini yang A ini logaritmik, yang B linear, yang C one of the convex function. Kalau kalian pernah belajar di Excel juga sama. Di Excel bisa mendapatkan ini nih. Apa namanya? Trend line ya. Add trend line. Pernah belajar Excel? Pernah bikin scatter plot? Pernah ya. Scatter plot itu ya ini kumpulan titik-titik dalam diagram Cartesius. Kemudian kita bikin trend line. Trend line tuh apa namanya? Saya coba nggak ada. Oke, ada caranya lah pokoknya. Jadi nanti keluar modelnya, persamaannya. Ini persamaannya apa? Yang linear ini persamaannya apa? Kemudian ini persamaannya apa? Ini yang disebut dengan data driven model. Data driven model. Jadi kita membuat model matematik apa namanya? Bergantung pada data. Ini data real, kita cari modelnya.
Dan model itu adalah maksudnya model yang paling mendekati tren dari sebaran titik-titik ini. Yang dimaksud dengan ekstrapolasi itu adalah kita memprediksi sesuatu yang lebih besar dari domain yang ada. Kalau interpolasi itu kita memprediksi sesuatu yang berada di dalam domain yang ada. Jadi di dalam dan di luar, itu bedanya ekstrapolasi dan interpolasi. Atau gini deh, saya contohin ya. Misalnya data ini tuh minimalnya 50. Data yang paling besar ini minimal isinya itu misalnya 200 ya. Terus kita cari polanya, ternyata trennya linear. Kalau linear kan ada persamaan garisnya, ya nggak? Ada persamaan garisnya, misalnya YMX plus B atau plus C gitu kan, ada gradiennya M dan seterusnya. Setelah kita dapetin modelnya, kita bisa menggunakan model itu untuk memprediksi data yang belum ada. Misalnya, kira-kira algoritma ini kalau di run untuk data yang 300, berapa sih waktu komputasinya? Ya nggak? 300 kan belum pernah kita coba. Misalnya yang kita coba di sini hanya 50 sampai 200. 300 belum kita coba, ya kan? Tapi karena kita sudah punya model linearnya, kita tinggal masukkan 300 itu sebagai X ke model yang didapat. Itulah hasil prediksinya. Kira-kira berapa lama waktu komputasi kalau inputnya itu 300. Itu disebut dengan ekstrapolasi ya. Kalau interpolasi itu kita memprediksinya masih dalam domain yang ada. Misalnya gini, ini 50. Yang ini titik kedua berikutnya itu 70 misalnya. Kan kalau 50 dan 70 udah ada, tapi kalau 60 kan nggak ada. Berapa kira-kira kalau inputnya 60? Nah, karena kita sudah punya modelnya, kita tinggal masukin 60 tadi ke model itu. Ya nggak? Kira-kira berapa? Itu disebut dengan interpolasi. Jadi kita memprediksi data yang masih ada dalam domain eksperimen, tapi yang tidak ada datanya. Nah, itu kelebihan dari analisis empirik ya. Kita bisa melakukan ekstrapolasi dan juga interpolasi. It seems to be appropriate to end this. Oke, kayaknya cukup katanya, kita akhiri aja bab ini by pointing out dengan meng-highlight the basic differences ya. Apa sih perbedaan mendasar dari analisis matematik dan analisis empirik dari suatu algoritma? The principal strength, kelebihan yang paling utama dari analisis matematik adalah its independence of specific inputs. Jadi independent itu apa? Ya, bebas dari input tertentu ya. Bebas dari input tertentu. Its principal weakness, kekurangan yang paling utama adalah its limited applicability, aplikasinya yang terbatas ya, especially for investigating the average case efficiency yang tadi kita bahas ya. Jadi kelebihan dari analisis matematik itu dia terbebas dari ya input apapun ya. Ya worst case bisa, best case bisa, average case bisa gitu ya. Maksudnya gini, kita nggak usah nyiapin data ya kan. Untuk analisis matematik kan nggak usah nyiapin data, tinggal analisis saja dari pengulangannya, mana operasi dasar, kemudian kita amati berapa kali dilakukan gitu kan. Berapa kali dilakukan. Jadi kita nggak usah nyiapin data, kita cukup tahu berapa banyak datanya, N. Tapi kekurangannya tadi aplikasinya, tidak semua algoritma mudah dianalisis secara matematik, khususnya dalam efisiensi yang kasus rata-rata ini, average case efficiency. Oke, itu analisis matematik ya, punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau yang analisis empirik, apa kelebihannya? The principal strength of the empirical analysis lies in
its applicability to any algorithm. Jika analisis empirik itu bisa diaplikasikan untuk algoritma apapun, ya mau yang ada worst case-nya, best case-nya, average, bebas algoritma apapun, selama kita bisa membuat programnya, gitu ya. But its result can depend on particular sample of instances. Tapi hasilnya itu boleh jadi bergantung pada kasus tertentu, pada datanya. Makanya tadi datanya itu jangan satu, jangan dua, tapi harus banyak. Untuk semakin banyak itu semakin bagus gitu dalam menganalisis average-nya dalam terutama. And the computer used in the experiment, dan juga komputer apa yang digunakan untuk eksperimen. Kalau kita run di komputer A dengan di komputer B, hasilnya bisa berbeda. Itu perbedaan dari analisis matematik dan juga analisis empirik. Sampai sini ada pertanyaan? Pertemuan berikutnya kita akan belajar bab yang baru, yaitu brute force and exhaustive search. Kalian bisa baca dulu sebelum kita mulai perkuliahan ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar analisis matematik, kalau yang ini bab 3 dan ke sana itu baru kita belajar desainnya. Kan mata kuliah ini desain dan analisis algoritma. Jadi kalau yang analisis matematik dan analisis empirik itu analisis algoritmanya, mengukur efisiensi dari algoritma. Kalau desain algoritmanya dari bab 3 ke sana. Nanti kita akan bahas. Mungkin nggak semua desain akan kita bahas, ya, tapi paling tidak ya mungkin nanti diperkenalkan aja ya. Jadi yang brute force kayak gimana, yang ada decrease and conquer, ada divide and conquer, ada transform and conquer, dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan? Jadi nggak ngantuk ya kalau udah mau selesai? Oke, dalam pelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.